Itu syaratnya. Tapi yang aslinya yang penting lu makan. Muslim balik berakal. Jadi kalau orang sholat tadi muslim balik berakal. Yang boleh nggak sholat yang nggak ada akalnya, anak kecil belum kuat akalnya. Sampai orang gila. Berarti kalau nggak sholat, nah lu tahu itu. Satu model lah. Iya. Ya. Makanya Rasulullah qad ja'akum, Allah Ta'ala mengatakan qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'adittum. Nabi pikirin gimana biar cara hidayat inti. Disuruh tanpa ulang enggak, sholat dulu yang penting. Sama kayak makan tuh. Masa gue rusak, gue nggak makan ya? Gue masih main judi, gue nggak makan, mana ada? Sholat sama juga, lo nama Islam wajib sholat, gue masih nggak ada urusan. Beb, anak main bola, beb asar. Gue belum sholat asar, ya sholat. Celana kotor, kotor kalau bukan najis boleh nggak? Boleh. Ini coklat nih, nendang sholat, ngesot jatuh misalnya. Coklat, boleh nggak pakai sholat kita? Boleh. Makanya kalau main bola jangan pakai tangan apa, jangan kayak orang Yahudi loh. Itu bola kan dia orang yang bikin asalnya. Ya. Yeah. Karena dia nggak ridho orang Islam tuh kepengen lurus banget, nggak mau kayak iblis deh, nggak mau masuk surga kita. Kalau pakai main bola bawa celana. Kalau perlu yang 3/4 tuh pakainya. Jadi kalau pas sholat belum sholat gue, sholat di tanah boleh, di pasir boleh, di rumput boleh, yang penting jangan ada tai kucingnya. Boleh nggak di tanah? Kata Nabi, saya dikasih kelebihan sama Allah Ta'ala, ini bumi suci semua. Di mana ente waktu sholat dapat, lu sholat. Kotor, kira-kira ke masjid nggak? Blok begitu, kan kagak. Lu sholat di situ. Namanya wajib sholat. Kalau nggak sholat namanya gila atau dongo. Nah, biar lo tahu tuh. Bukan bego apa? Dongo. Lo ngerti nggak kerjain? Bego namanya dongo. Kayak begitu. Imam Haddad bilang, kenapa bisa ada rahmat, bisa berbalik, dikasih taubat sama Allah Ta'ala. Habib kata kiai, kalau makan haram nggak diterima Habib 40 hari doanya. Ada riwayat katanya Beb sampai sama kita. Iya. Tapi ada tapinya tadi. Waktu kita baca tahiyat di sholat tuh dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Terus baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Setelah itu baca apaan? Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Tadi Nabi bilang apa? Allah bilang, lu ridho nggak? Siapa yang sholat sekali Allah kasih rahmat berapa? 10. Bejat tadi itu bisa dapat rahmat gara-gara baca sholawat, Allah kasih taubat sama dia. Begitu. Jadi kalau lo bejat nggak sholat namanya dongo. Lo tau nggak? Bilangnya pernah lo sono. Lo bego, lo dongo, lo sholat kayak makan, nggak usah makan lo. Lo kan rusak, nggak usah makan, jangan makan. Jadi kalau sahib nanti makan, ya nggak usah makan. Lo ngerokok enggak ngerokok, nggak usah ngerokok lo. Apaan lo? Sholat kagak apa kagak, enak aja enggak. Kan masih rusak, kan lo katanya masih rusak, nggak usah makan. Ngapain lo bang gue? Enggak ada. Gue nggak punya duit nih, minta rokok nggak ada, lo nggak sholat. Kan kata lo masih rusak, gitu modelnya. Jadi nggak ada urusan sholat wajib, pokoknya udah kayak makan. Bisa terima tuh? Ya begitu. Jadi punya teman rusak, sholat ya akhi. Gue nggak bisa, lu bego sih, orang Islam dari awal nggak bisa belajar sholat gimana ceritanya sih. Rukun sholat yang wajib dibaca 5. Yang wajib dibaca 5 yang wajib dibaca. 6 sama niat. 6 sama niat. Apa itu? Pertama takbiratul ihram. Wajib dibaca. Mesti bersuara. Wajib bersuara minimal kayak ikan tuh ngap-ngapan. Ikan kan gini mulu ya. Dia ngomong sama sahibnya. Minimal
Kalau nggak diterima ya? Nggak diterima, ini mesti bergerak nih. Namanya kan rukun bacaan. Di hati, kalau di hati itu niat. Niat itu tempatnya di hati. Ya, kalau puasa tuh nawaitu saumagodin. Kalau hati lu kagak baca nggak bisa juga, nggak boleh juga, nggak sah. Kalau lu baca, ya niat mesti di dalam hati. Mesti baca hatinya. Ini bacanya juga gitu. Takbir tuh pelan aja udah. Kalau nggak ikan maskok udah mujair gitu. Gitu deh. Yang kedua Fatihah. Iftitah sunnah. Ini kan gua ngomong yang wajib doang. Yang mesti dibaca. Yang mesti dibaca. Yang kedua Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai walad. Mesti belajar dari sini nih. Wajib orang-orang belajar ngaji. Hukumnya fardu ain, bukan sunnah belajar ngaji nih. Belajar baca Quran kenapa? Kata Rasulullah, tidak dikatakan sholat orang kalau nggak baca Fatihah. Syaratnya mesti jelas, hurufnya mesti bagus, tasdidnya mesti baik. Misalnya ha mesti ha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ain mesti bagus. Ar-Rahmanirrahim pakai tasdid jelas tuh. Iyyaka na'budu ya karena berdua ya karena stain ya lu jorokin nih memang gitu mah. Ya. Dari kecil Islam kokolim masuk Islam apal Quran. Iya, masuk Islam kita dari lahir Islam udah diadanin. Baca Fatihah kagak bisa, PA. Ya. Mesti belajar wajib. Beb, lidah gua udah kaku. Lidah lu kaku, pare lu kaku. Kalau kaku lu gak bisa ngomong, Dul. Bego ah. Lidah gua kaku beb, keras. Embek itu keras. Gua kira bata apa ya? Enggak ada. Allah janjiin walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim. Kan udah digampangin. Ibu saya ngaji rumah tuh ngajar ibu-ibu baca Iqra sama tajwid. Ada orang baru belajar ngaji umurnya 64. Baru baca a, ba, ain, a aja. Kho, za gituin. Setahun lancar. Umurnya berapa? 60. Lidah lu kaku. Pale lebo menyan gue bilang. Kaku dari mana? Bagus. Innamal a'malu iya manjadda. Sungguh-sungguh. Kalau setengah-setengah sama lo kerja setengah-setengah. Gue mau kerja nih. Rokok doang. Nggak niat namanya. Lo kerja, naik bajai atau nggak kerja yang lain. Diem aja. Dagang. Nungguin yang datang, nggak buka dikit doang, nggak niat buka toko dikit doang pintunya, niat nggak? Enggak, niat, sapu bersihin itu niat, namanya niat yang benar pasang niat, yang benar, mesti bener. Ain harus dulu kita belajar ain nih, kadang-kadang 2 minggu, lagi ketepuk, guru-guru kan dulu galak kan Ustaz Amin, lu pakai rotan, ketepuk nggak bisa juga lo, Allah yahdik, didoain lo, gurunya marah, Allah yahdik. Dulu. Ya Allah biar kami hidayat. Gue udah pegal tuh gurunya udah. Nggak bilang bego loh, tolong enggak. Allah yahdik. Begini bacanya ain. Karena kalau bahasa Arab huruf beda, arti beda. Baca ikut sudah sih atau baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak Pak Ammar kayak tuh. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Salah bener? Salah. Apa yang salah? Ain. Lo tahu nggak artinya apa? Itu alhamdulillahirabbil alamin segala puji. Alam itu nyeri-nyeri, ngebat, pusing nyut-nyutan tuh alam. Sakit gigi tuh ngut-nyut tuh alam. Gigi itu nyut-nyut itu alam namanya. Pusing ngerentak badan ngerentak alam namanya. Berarti apa? Rabbul alamin. Tuhan apa namanya? Tuhan yang suka nyut-nyutan. Palel nyut-nyutan gue bilang. Makanya jadi hukumnya fardu ain belajar huruf bahasa
baca Quran itu baca itu jadi fardu karena sholat harus bener Fatihahnya. Kalau ada yang jadi imam baca bagus, alhamdulillah rabbil alamin. Lu bego jadi imam, nggak bisa. Syiratal ladzina an'amta alaihim, jazakallahu khairan jazak, jajami harja sono. Lagi. Jazakallahu khairan jazak. Waduh. Jadi apa MC lagi? Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazak. Lah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Gue bilang, waduh, kelibet nih. Banyakan mecin, habis makan Supreme banyak, mecin banyak kayak gitu. Pengawet yang banyak jadi bego sini gitu mudahnya. Bahaya nih. Malu orang Islam begitu. Saya cinta Nabi Muhammad, ngaji begitu. Lu kagak bohong ya akhi. Mana Islamnya ente ya akhi? Baca doang kagak bisa. Tuh. Aib banget. Baca nggak bisa, gua aib banget sudah. Udah jangan sok baca falsafah ini, udah deh lu baca yang bener gituan. Enggak usah saya belajar tafsir, ngaji masih tadi. Syiratal ladzina an'amta alaihim, ladzina an'amta alaihim. Laji itu laji datang, ngerti datang laji. Menghubungi, mendatangi. Yang dari luar tuh masuk ke negara tanpa izin namanya apa tuh? Dari luar masuk ke Indonesia tanpa izin apa ya? Pindah dari negara lain ke negara apa namanya itu? Hah? Imigran. Jalan imigran bilang, Syiratal ladzina, jalan imigran kemana lo? Syiratal ladzina, jadi jalan imigran. Jalan pendatang nggak tanpa surat. Orang jalan yang jalan imigran. Syiratal aja, sendal. Syiratal jadi sendal. Mesti kan syosot atau sin biasa boleh. Syiratal, fase-fase. Syiratal lagi. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan sendal yang lurus. Sendal yang lurus dari mana lo? Syiratal lagi. Jalan yang lurus, apa sendal yang lurus yang diberikan pada yang main ya, main nyangkut ulang. Jadi permasalahan jadi belajar ngaji nggak bisa, nggak ada urusan sama tua, bisa. Orang ibu saya lihat sendiri bisa dia ngaji bagus, fasih. Di Emirat Arab sana umur 50 tahun baru ibu-ibu baru ngapalin Quran, 4 tahun apal 30 juz bisa. Innamal a'malu begitu deh. Nyari duit niat baru dapat bagus, kan begitu kan? Belajar niat baru bisa pinter. Belajar silat kalau nggak niat bagaimana? Lo kan berjago nih di sini. Kenari kan jago-jago silatnya. Kenari, nabang, wah top tuh. Ya. Gue mau nanya, kalau latihan setengah-setengah bisa jago nggak? Nggak bisa. Nendang salah-salah yang mana ntar? Lo keserimpat, keserimpat gubrak. Orang suruh nangkis, dia malah ngasih mukanya kan bego namanya. Lagi. Jadi kayak begitu, capek nggak latihan? Capek, belajar capek, gua nggak bisa terus latihan silat meriang, jalan terus, begitu ya? Pertama kan pukul tuh meriang, pukul nggak bisa mesti latihan, ayo aja udah, dihajar lagi, tambah meriang lagi, terus, entar juga udah jago enggak? Begitu emang capek. Pertama belajar, susah banget tuh, lama kayaknya panas, hati pegel. Gue belasan kalau ngaji pegel, kalau gue jin lu banyak tuh, banyak seton lu berarti kalau berat. Ya model tadi udah meriang dulu, capek, lama-lama ajib. Begitu, yang namanya taklim sabar. Makanya Allah bilang di Quran, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bihim lamma sabaru. Kami jadikan tuh di antara orang-orang pemimpin, jadi imam, jadi ulama, jadi doktor, profesor alim semuanya. Yang mereka ngambil petunjuk yahduna bi amrillah, mereka ambil petunjuk dari cara-cara Nabi Muhammad diikutin. Lama sutakal dia sabar ngerjain itu. Kalau sabar jadi. Mau ke Bani Hitam mesti sabar kan. Biar jago latihan terus sabar begitu. Ini udah celeng kagak sholat. Udah bener sama juga. Nggak ngaji lagi bahaya. Mesti belajar, apalagi fikih. Kalau fikih, saya selalu ngomong sama orang majelis, kalau pelajaran fikih itu berkaitan rukun Islam semuanya, zahir. Tidak boleh, nggak pernah absen, nggak boleh absen itu kalau fikih. Kalau absen, kagak ngerti. Ustadz saya udah pernah belajar, lu coba lu tanya, syarat wudhu apa? Yang membatalkan wudhu apa? Ada berapa? Lu tanya itu yang belajar udah belajar, coba lu tanya aja. Mau yang bapak-bapak kayak engkong-engkong.
Anak muda kan udah belajar. Yang membatalkan sholat ada berapa sih? Lu tanya juga. Yang membatalkan wudhu ada berapa sih? Orang jawab, nginjak tai batal nggak? Nginjak tai batal wudhu nggak? Oh, kan lu bilang batal. Ruwet. Yang bikin batal wudhu cuma 4. Megang kulit yang bukan muhrim, keluar suatu dari ruang plaza, kencing, kentut, boker, kencingnya keluar mutiara, tetap aja batal. Atau keluar buang air, keluar mirah, tetap batal. Cacing keluar, batal. Udah. Tidur, yang bukan tidur begini nih. Ini kalau tidur begini nggak bakal batal, nggak bakal bisa kentut soalnya. Ini empuk nih, udah begini, kentut, mesti diangkat dikit. Tidur begini, nggak bisa. Tapi kalau udah begini tidurnya, ini terbuka nih pantat, keluar sendiri. Sama kayak ini doang yang begitu. Itu hilang akal. Injak tai ada nggak situ? Batal nggak? Enggak, najis doang cuci. Injak tai batal. Bego, gue bilang. Saya udah belajar gigi, injak tai batal. Nah, lo ngaco tuh, lo tidur berarti lo belajar. Begitu, ya. Rukun wudu, suka tanya sih kalau belajar lo. Coba rukun wudu, perlu wudu. Kuping wajib, palel wajib, gue bilang. Jadi mesti tahu apa rukun wudu. Cuci muka sampai niat, cuci tangan sampai sikut, kepala, kaki tertib, udah segitu doang. Berarti kumur sunnah, hidung juga sunnah, kuping sunnah, leher. Nih kuping wajib, lo habis makan pel ituan lo. Paramek 4 gue bilang. Oh habis makan, lo ngaji habis makan paramek 4 ya gue bilang. Sambil ngaji sambil makan paramek, ruwet yang ada terus deh. Jangan begitu, jadi jangan sampai kita orang Islam nggak ngerti sholat, banyak malu ya, malu. Aib, ngaku umat Nabi nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nabi juga 4 tuh malaikat kalau boleh digampar-gamparin gitu, diinjak satu malaikat, cuma nggak dikasih izinnya sama Allah Taala. Kenapa Nabi ngarapin ya Arab, berikan hidayah terus, bikin hidayah. Jadi orang bejat kalau sholat 5 waktu ada harapan. Dari mana tadi? Sholat di mana tuh yang bikin rahmat? Ketika tahiyat baca Allahumma shalli. Kenapa kata Nabi, Allah bilang setiap yang sholat sekali Allah berikan rahmat 10. Benarnya orang kadang-kadang rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua kata Allah Ta'ala, siapa yang memberi salam sama kamu tadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, namanya kan salam gitu. Di sholat assalamualaikum ayuhan. Setiap yang salam, aneh juga salamin sama tuh orang, ajib lah. Jadi kita assalamualaikum, Allah langsung jawab, lu disalamin sama Allah Ta'ala juga langsung dapat kesejahteraan, sedap ya akhi. Nabi girang sujud lama syukurnya sama Allah Ta'ala. Kita dapat begitu, baca salawat kagak, ngaji juga kagak, apalagi sedekah, boro-boro minta maaf, rokok sehari 2 bungkus. Tromol masjid 2000. Lo kira kencing apa tuh masjid 2000 perak. WC umum kan dia. WC umum. Mana bukti lo? Syukurnya mau dapat rezeki. Sedekah. Nggak mau kasih orang masjid kalau Jumat bawa duit. Kalau Jumat jangan tromol tuh kosong, nggak boleh. Masukin deh tuh. Kalau bisa sih jangan 2000 mana numpang kencing namanya. Ya Allah berikan saya hidayat, berkah, bini yang cakep, anak yang soleha, kata malaikat. Nih kata malaikat, gua nggak dikasih, gua injak kata malaikat lo. 2000 lo mintanya banyak ya, tahu gua udah nggak dapatnya. Pak 2000 pak, nasi uduk dikasih nggak? Enggak deh, tahu lo makan sama risol gitu. Begitu modelnya. Rokok berapa sebungkus? 20.000 sehari sebungkus. 20.000 5 hari 100.000, 7 hari 140. Jumat tromol seminggu sekali berapa? 2.000. Ya surga Firdaus, surga Firdaus kata malaikat. Nih orang habis makan paramek nih kalau gini lagi bego. Ya begitu, makanya masjid jadi yang dari siapa? Masjidnya minta, kalau maulid minta.
Saya mau bikin maulid Ustaz, mau muter-muter. Mau acara ini, muter-muter. Bangun, muter-muter. Nah orangnya pelit. Minta ya Allah surga 2.000. Rokok berapa? 20.000. Seminggu berapa? 140. Nggak ada 1/10, nggak ada 10, nggak ada. 14.000 kan 1/10 mendingan. Kalau enggak lu sehari Jumat gua ganti rokok 20.000 masukkan buat Allah Ta'ala. Nanti gua dapat hidayah. Begitu mestinya. Tiap Jumat, promo Jumat 1 juta. Orangnya banyak. Lu pada kemana? Gila ngasih orang sono tuh. Orang mana tuh? Yang nggak beriman sama Nabi Muhammad itu. Rokoknya kan sama dia orang yang bikin. 20.000. Waduh. Ruwet nih intinya. Balik ke sholat tadi. Balik lagi ya ke sholat. Udah balik. Sholawat. Jadi orang bejat wajib. Nggak ada urusan yang merusaknya. Gue masih lihat nggak bisa wajib sholat loh. Nggak ada. Lu jangan makan kalau nggak sholat. Jangan makan bukan hari ini. Udah begitu aja udah. Coba lu jangan makan. Telat makan masuk angin nggak? Masuk angin. Tambah telat lagi. Lama-lama mah. Kalau lu nggak sholat, mulai itu penyakit datang. Mulai dia tuh otak rusak, nyolong keluar, nipu orang keluar, matiin orang keluar. Kenapa sebabnya? Sakit kan tadi. Kalau ruh sakit, udah berani macam-macam. Kalau ruhnya, jadi sholat tuh menyelamatkan ruh, menghidupkan ruh. Kalau makan menghidupkan jasad biar kuat. Coba lu latihan karate atau pencaksilat lu nggak makan-makan, gimana kira-kira? Nonjok. Iya, lah gua mah nangkis gila. Idi. Dia nangkis pok, kesontok juga mukanya jebrak langsung. Orang lo lemas. Gimana ceritanya sih? Cuman dia doang seret. Boh, ini begini, tetapnya ketepok lagi masuk. Orang lo nggak makan-makan. Gimana ceritanya sih? Begitu modelnya. Jadi kalau punya teman masih celeng, yang penting wajib. Udah begitu, bakal dapat hidayat insya Allah. Dari mana? Dari sholawat Nabi, syahadat, sholawat, syahadat, dapat tuh. Paham ya? Jadi begitu. Yang masih celeng-celeng besok lu ingetin, sholat, nggak mau sholat, gua nggak masih rusak. Lu jangan makan lo, sama kayak makan. Contohin begitu. Jangan makan, nggak ada. Gua minta ketan, nggak ada. Lu kagak sholat, lu mau ngapain lu? Kan nggak sholat, lu nggak usah makan. Sama kayak biar lu ngampus kalian, gitu dah. Makanya banyak orang jadi sekuler, jadi macem-macem nolak. Kenapa dia nggak sholat? Kadang-kadang matinya buta tadi, nggak sholat subuh buta bate, nggak sholat budak terus aja semuanya ntar. Semuanya nggak sholat, kuping budak, mata buta, hidung nggak bisa nyium, lidah nggak ada rasanya, nggak bisa ngomong, bisu, otak, ya udah nyangkut aja di rumah sakit sana. Orang nggak ada yang jalan semua. Paham ya? Itu umat Nabi. Jadi wajib pertama sholat. Kalau di sini ada majelis taklim fikih, datang, jangan nggak datang. Waktuin yang luang khusus buat dia karena rukun Islam mesti bisa. Ente umat Nabi Muhammad ya. Adapun masih main blok, nggak ada urusan. Kalau main blok pasti dia keluar dari blok bakal cuci kaki. Udah bau loh, lu bakal mandi nggak? Mandi, padinya sholat ya. Kotor, mandi lagi sholat. Kotor lagi, mandi lagi, begitu aja terus udah. Ya, kalau udah bener. Enggak ada, udah cukup deh, gue main blok mulu, lu bau mulu, ngapain sih, udah capek deh, udah cukup deh, lu main blok mulu, kan begitu, nanti ujungnya begitu nanti, ya, paham ya? Nah ini dari salah satu pihak apa, untungnya dibikin maulid, kayak begini sudah dapat ilmu, ya, tapi jangan lu manggil pelawak ntar, kalau pelawak ketawa melulu, isinya kagak ada ntar lagi. Penutup sedikit, pertama yang bikin maulid itu dibuat dulu Nabi nggak ada maulid, cuman setiap malam doa orang sedekah semua, pada sedekah, terus baca sholawat, ngikutin akhlak Nabi Muhammad. Ketika orang tahun 600-an tuh abad ke-6 udah mulai Islam mulai kendor, nggak ingat sunnah, mulai ninggal sunnah, dibikin maulid. Pertama bikin maulid bukan sehari, 1 bulan full dibikin maulid. Sama Malik di Irak, raja di Irak. Rajanya tuh alim, karim, murah, pemurah tuh ngebantuin orang. Dia undang ulama dari luar Irak, diundang semuanya. Maulid 1 bulan full. Kalau baca manakib, mulainya habis sholat duhur, kelarin subuh. Istirahat cuma makan doang sama sholat. Udah beneran nih. Imam Suyuti teruskan seperti itu. Kita para Halil Fatawi. Ya. Jadi ini permasalahan. Itu maulid. Kenapa? Untuk mengingatkan sejarah Nabi Muhammad,
sunnah Rasulullah, biar yang lupa ingat agama Muhammad. Itu model gitu sudah. Terus akhirnya sampai sekarang. Jadi dibikin biar kuat tuh iman kita lagi, biar semangat lagi. Kenapa? Karena hidup kita itu ngikut Nabi Muhammad SAW. Tujuannya dapat ridha Allah, masuk surga. Nah kuncinya yang pertama mesti sholat, nggak boleh tinggal. Seperti muka kita nih, kepala. Ya, inti kayak begitu deh. Saya cuma mau bilang nih, Ustaz Abu Bakar yang banyak loh tuh, yang penting-penting. Saya cuma ini kelamaan sama Ustaz Abu Bakar nih. Ya langsung, Ustaz Abu Bakar belakang. Ya, dari sini saya minta maaf langsung. Intinya pokoknya sholat jangan pernah tinggal. Beb, kalau telat kodok bayar tuh utang, nggak ada lewat, kodok bayar. Nggak makan, gue tadi nggak makan nih, nambah, gue nambah. Iya, kayak begitu deh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan rahmat sama Allah Ta'ala, diampunkan dosa-dosa kita, diberikan rezeki yang halal banyak, panitia, guru diberikan panjang umur, sehat afiat, tidak bisa nimba ilmu dengan baik. Ya Ustaz Amin, biar sehat afiat, Ustaz Izzuddin juga begitu, yang guru-guru semuanya ini, panitia nih maulid, biar Allah kasih rezeki yang bagus, ya semuanya. Yang belum kawin, biar dapat bini yang solehah, ya, yang laki juga biar yang perempuan dapat rezeki, anak yang soleh, ya, dijauhkan dari fitnah dunia dan akhirat. Insya Allah dijaga anak-anak kita semuanya, kampung kita jadi baik, jauh dari yang hal yang nggak betul. Berkat maulid hadir Nabi Muhammad SAW. Amin. Rabbana Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fil huda wa tuwallina waliyan siya wa tuwallina waliyan siwa. Allahumma ja'alha jama'an marhuma wa tafurqan ba'di tafurqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakyan wa la mahruma. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا فلك الحمد على ما كنا نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita juga doakan yang ngasih bantuan buat maulid, yang nyumbang biar ganti rezekinya yang halal yang banyak, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.